Padahal Melkisedek itu Yesus, karena di Kejadian 14 kan Iya. pertama dia Raja Salem. Raja Salem. Nah, Salem itu kan damai. Ya, raja itu kota itu Ur ya. Makanya kata kota kedamaian itu Yerusalem. Melkisedek membawa roti dan anggur, sama seperti Yesus yang memberikan roti dan anggur sebagai tubuh dan darahnya. Melkisedek diberi 1/10 dari hartanya Abraham, padahal di zaman itu bahkan bangsa Israel aja belum ada, apalagi perpuluhan. Sehingga perpuluhan yang ada di bangsa Israel sebenarnya adalah meniru dari apa yang sudah diterima oleh Melkisedek waktu itu. Dan orang Kristen itu tidak mengikuti Imam Lewi sekarang. Yang kita ikuti adalah Imam Melkisedek, yang itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Gitu. Makanya dalam dialog itu kepada orang Yahudi, Yesus sedang menegaskan siapa dirinya dan siapa itu Melkisedek. Makanya dia bilang, aku adalah aku. Dia mengutip Kejadian 3, Keluaran 3 ayat 14. Makanya orang-orang Yahudi mengatakan di kitab Taurat kan, apabila ada orang yang menghujat Allah maka dia harus dilempari batu kan. Itu sebabnya orang Yahudi waktu itu ngelemparin batu Tuhan Yesus, bukan ngelempar sendal atau ngelempar tombak. Karena yang peraturannya lempar batu. Kenapa nggak lempar batu sembunyi tangan, Om? Lempar jumroh ya. Atau lempar lembing gitu kan. Itu membuktikan bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Menyatakan dirinya, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Gitu. Dan akhirnya golnya apa? Golnya karena dia menyamakan dirinya dengan Allah, dia jadi dihukum mati. Dirajam pertamanya ya, tapi lolos. Dan itu pun sudah salah ya, karena kan mestinya dirajam, tapi orang Yahudi malah menggunakan penyaliban. Gak ada tuh. Karena gini Om, kenapa orang Yahudi itu, yang memang kan orang Yahudi itu hukumnya rajam, kenapa tidak merajam Yesus gitu? Karena mereka memang nggak punya kuasa untuk itu. Makanya mereka menghasut orang Farisi. Supaya apa? Ya ini tadi digenapilah itu Ulangan 20 berapa itu Om? 22 ayat 21 sampai 23 ya? Iya. Nah itu. Makanya orang-orang Yahudi itu bersekongkol dan mendesak orang-orang Farisi itu, orang-orang Romawi itu untuk menyalibkannya. Ketika di sidang, aku tidak melihat kesalahan dalam orang ini. Karena bagi Romawi, Allahnya orang Yahudi bukan Allah mereka. Jadi dia nggak menghujat. Dia sebenarnya nggak perlu dapat hukuman salib, ya toh? Iya. Cuman kan imam-imam itu ngedesak kan. Salibkan dia. Nah itu. Ya sebenarnya kan itu udah keliru ya. Mestinya kan hukumannya rajam hingga mati. Tapi yang dilakukan mungkin karena mereka males, mereka nitipkan itu kepada orang Romawi untuk disalib. Mereka bekerja sama. Kebetulan penyaliban itu baru diadopsi sama orang-orang Roma sewaktu Bait Allah dinajiskan. Yang bawa hukuman salib itu adalah si Antiochus Epiphanes. Ya, Antiochus Epiphanes tahun 160 sebelum Masehi. Dia bawa ke situ dan hukuman itu jadi hukuman yang lazim di Yerusalem. Gitu. Dan ternyata hukuman salib itu adalah suatu kutukan. Menurut Ulangan 21 ayat 23. Nah, jadi Yesus datang pada saat yang tepat dan dengan sikap yang tepat. Ya, dia mengantarkan dosa itu ke dalam tiang kutukan itu. Makanya Galatia 3 ayat 13 yang sering dipelintir RT 7 bahwa Yesus itu dikutuk. Oh ya, bukan. Yang dikutuk itu adalah dosa yang dikalungkan di atas tiang salib itu. Yesusnya nggak bisa dikutuk karena dia nggak punya dosa. Secara kemanusiaannya dia nggak punya dosa. Secara keilahian Allah nggak bisa dikutuk. Gitu. Ini ada yang nanya gini Om, Allah orang Yahudi Esa tunggal, Kristen beda. Loh, kalau Allahnya orang Kristen dengan orang Yahudi beda, kenapa ibadahnya sama-sama di Bait Allah? Kejadian keluar Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 46. Orang Kristen ibadah di Bait Allah. Ibadahnya di Bait Allah. Orang Kristen pertama itu para rasul. Kok dibilang beda Tuhannya? Betul. Ya. Kalau memang orang
orang, ya itu udah jawaban ya. Tapi kalau Allahnya orang Islam itu sama satu dengan orang Yahudi, di mana ada sejarah Muhammad ibadah sama orang Yahudi? Coba. Minimal sekali lah bareng-bareng ibadahnya. Ya kan? Itu. Jadi jangan bilang beda. Esa, lo Allah kita Esa kok. Yesus bilang di dalam Matius berapa tuh? Ma Israel Adonai Eloheno Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu ajaran Yesus, ajaran Paulus. Saya kasih tahu, ajaran Paulus ini ajarannya orang Kristen. 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu. Rasul Paulus ngajarin satu Allah, Yesus ngajarin satu Allah, Musa ngajarin satu Allah. Ulangan 6 ayat 4. Sama itu. Di mana bedanya? Sama toh? Betul. Allahnya orang Kristen nggak pernah ada. Mungkin gini kak, bagi orang-orang yang nggak tahu ya, dan artinya maksudnya kayak yang nggak pelajarin lah ya, nih mewakili orang-orang awam. Karena di perjanjian baru ada yang sebutan Bapa itu ketika Firman itu berinkarnasi jadi manusia. Di perjanjian lama kan nggak ada sebutan Bapa Allah Bapa itu gitu kak. Mungkin ya. Perjanjian lama, di perjanjian lama ada. Di perjanjian ya, Bapa. Di mana ya? Aku belum pernah baca sih, sorry. Makanya dikatakan kan sinyal aku jelek banget. Ini kan makanya dikatakan kan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bapak Abraham, ya kan? Kenapa dibilang Bapak? Ada kata Bapak. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Abraham, bapaknya Abraham, berarti Allahnya Abraham. Jadi kalau dikatakan di dalam perjanjian lama nggak ada kata Bapak, ada. Maksudnya yang Allah Bapa itu loh kak, Allah Bapa. Iya, pemahaman orang Yahudi Bapa itu kan sumber. Orang Yahudi juga tahu. Sekarang gini, kalau di perjanjian lama nggak ada ya, saya tanya nih, di dalam Mazmur 7 ayat 2. Anakku engkau hari ini kuperanakkan. Loh, ada Bapak di situ. Sekarang saya tanya, ya. Kalau anakku engkau hari ini kuperanakkan, yang ngomong di situ siapa? Om Burhan atau Bapak? Ada toh kata Bapak? Adalah, ada banget. Betul nggak? Ya, betul. Itu udah Mazmur. Anakku, engkau hari ini kuperanakkan. Kira-kira mungkin nggak om-om bilang yang kuperanakkan ini anakku gitu? Pasti seorang bapak yang mengatakan itu.